Halo Bebs, ketemu lagi barengan sama Vici. Seperti biasa, kali ini Vici mau ngajak kalian buat ngebahas kisah misteri atau cerita horor. Dan kisah misteri atau cerita horor kali ini yang akan Vici bahas itu datang dari wilayah Kalimantan. Dan sepertinya kalian harus banget nyimak sampai dengan selesai nih Bebs, karena kali ini ceritanya sangat-sangat menarik dan jauh lebih mengerikan. Melalui informasi dan sejarah singkat serta misteri-misteri alam goib yang belum terpecahkan, semuanya sudah Vici rangkum di Zombie, Zona Misteri Bingits. Jangan sebut namanya. Jangan lupa subscribe. Kalimantan dikenal dengan keasriannya. Masih banyak yang belum tersingkap dari bumi Kalimantan. Jika berbicara tentang hantu Kalimantan, sepertinya kebanyakan orang hanya mengetahui sosok hantu kuyang. Padahal selain hantu kuyang, masih banyak sosok-sosok misteri-misteri atau cerita-cerita mistis yang sampai hari ini pun belum terpecahkan. Salah satu cerita horor yang belum terpecahkan, kali ini Vici akan ngebahas kisah dari hantu Sandah. Nah Beb, sebelum kita lanjut ke ceritanya, tadi Vici udah baca doa terlebih dahulu. Jadi sebelum memulai, itu alangkah lebih baiknya untuk kita baca doa terlebih dahulu. Karena konon katanya juga menurut cerita, gak bisa sembarangan nih buat ngebacain kisah yang satu ini. Jadi semoga kalian bisa simak sampai selesai ya. Sosok hantu Sandah ini pun digambarkan seperti perempuan atau bisa dikatakan kuntilanak. Tapi kuntilanak yang satu ini tuh berbeda, karena sosok dari Sandah ini memiliki wajah yang sangat besar, lebar, dan juga wajahnya yang rusak, rambut acak-acakan, dan konon katanya terdapat baswik di bagian mulutnya. Oh ya Bebs, mungkin di sini kalian belum tahu baswik itu apa. Nah, baswik ini kalau kita kenal sih sekarang itu namanya pembalut Bebs. Jadi zaman dulu di daerah Kalimantan itu baswik tuh, atau kalau misalnya ada perempuan yang lagi head, itu pakainya namanya baswik. Kalau zaman sekarang kita kenalnya ya pembalut gitu Bebs. Nah, kenapa di sosok hantu yang dikenal dengan nama Sandah ini kok bisa ada baswik di bagian mulutnya? Kenapa bisa demikian? Untuk itu sekarang kita akan mengenal sosok atau background dari Sandah tersebut. Sandah adalah seorang janda cantik yang memiliki nama asli Siti Saadah. Menurut cerita, karena kecantikan yang dimiliki oleh Sandah ini, Sandah itu punya hobi untuk merayu laki-laki atau memikat para laki-laki. Tapi hobinya ini agak cukup unik nih Bebs, karena yang dirayu adalah suami orang alias laki orang. Nah, Sandah ini mempunyai target atau sasaran untuk mendapatkan pria kaya raya, gagah, dan juga tampan. Singkat cerita, akhirnya dia menemukan sosok laki-laki yang dia inginkan, dan dia pun mengincar untuk mendapatkan hati dari sang lelaki tersebut. Sampai akhirnya dia kenalan dan dia pun berhasil memikat targetnya tersebut atau laki-laki yang gagah ini nih Bebs. Nah, tapi laki-laki tersebut ini sudah memiliki 4 orang istri nih Beb. Nah, jadi saat itu Sandah pun dipersunting menjadi istri kelimanya. Oke, singkat cerita dari situ Sandah pun akhirnya dipersunting dan mereka pun menikah. Tapi sangat disayangkan ternyata setelah pernikahan itu berlangsung, Sandah pun dikabarkan tidak bisa memiliki seorang anak atau bisa dibilang mandul gitu gengs. Nah, karena Sandah ini merasa ketakutan kalau misalnya dia nggak bisa melahirkan seorang anak, bisa nanti suaminya jadi nggak sayang lagi sama dia, jadi nggak cinta lagi sama dia. Alhasil dia pun punya kepikiran untuk pergi ke dukun. Nah, dia pun pengen bikin supaya suaminya ini tunduk gitu sama dia. Singkat cerita, akhirnya dia pun datang ke tempat dukun yang dia cari. Dan di situ dia menceritakan maksud dan tujuannya, di mana dia ingin supaya suaminya itu bisa tunduk sama dia, selalu sayang sama dia, dan mendengarkan apapun yang Sandah minta, apapun yang Sandah mau, pokoknya si juragan ini tuh harus nurut gitu sama Sandah. Dan selain itu, dia juga minta sama dukun tersebut supaya dia ini dibantu biar awet muda, biar tetap cantik, biar tetap juragan ini tuh sayangnya sama dia aja nih, bukan sama keempat istrinya. Sang dukun pun akhirnya memberikan beberapa tugas atau ritual-ritual yang harus dilakukan oleh Sandah. Nah, ritual yang pertama, Sandah ini harus mandi menggunakan upi. Upi itu apa sih, Ci? Upi ini adalah pelepah pohon pinang. Jadi Sandah itu harus mandi setiap malam Jumat, dan nanti mandinya itu harus pakai pelepah pohon pinang itu. Kemudian airnya tuh diambil,
ditaruh di dalam gelas dan harus dipastikan diminum sama suaminya itu. Ritual yang kedua yang harus dilakukan rutin juga adalah setiap 1 bulan sekali, Sandah ini harus memberikan campuran makanan atau makanan yang dimakan oleh suaminya itu, dan harus dicampurkan dengan perasan atau apa sih disebutnya? Bukan perasan, ya perasan ya. Jadi makanan yang akan dimakan oleh suaminya itu harus dicampurkan dulu dengan perasan dari air baswik. Baswik itu yang tadi aku bilang, kalau sekarang mah kalian kenalnya pembalut gitu ya Bebs ya. Nah jadi Bebs, kalau misalnya mau manjur nih guna-gunanya, jadi Sandah ini nggak boleh ikutan makan juga. Kalau misalnya Sandah ikutan makan, nah guna-gunanya ini bakalan percuma atau sia-sia, jadi nggak akan manjur. Dan harus dipastikan suaminya ini juga nggak tahu kalau misalnya di makanan yang dia makan tersebut itu terdapat campuran dari perasan baswiknya. Tapi ternyata alih-alih nggak ada yang tahu, atau misalnya Sandah ini udah melakukan aksinya secara mulus-mulus aja gitu ya. Tapi ternyata nih Bebs, keempat istri dari juragan ini mengetahui aksi yang dilakukan oleh Sandah. Dan akhirnya keempat istrinya pun melaporkan apa yang udah dilakukan oleh Sandah. Dia pun bilang sama juragan, itu tuh Sandah tuh udah guna-guna kamu tuh, dia melet kamu tuh, dia nyampurin tuh basui ke makanan kamu. Jadi dia sering tuh kasih kamu makanan-makanan dicampurin sama baswik kayak gitu. Tapi ternyata sang juragan itu justru malah marah nih sama keempat istrinya. Dia merasa kalau keempat istrinya ini malah iri gitu sama Sandah. Dan dari situlah akhirnya keempat istrinya itu pun diceraikan oleh sang juragan satu persatu gitu. Akhirnya Sandah pun berhasil menyingkirkan keempat istri dari juragan tersebut. Jadi di situ akhirnya yang menjadi istri atau menjadi maskot di rumah, yang menjadi putri mahkota gitu ya, menjadi ratu bukan putri, menjadi ratu di rumah juragan tersebut hanyalah Sandah seorang. Setelah bertahun-tahun menikah gitu ya dengan sang suami, walaupun tidak dikaruniai seorang anak, tapi Sandah dan sang suami pun berbahagia gitu ya, hidup bersama selalu sampai akhirnya sang suami atau juragan tersebut pun menghembuskan nafas terakhir. Dan akhirnya Sandah pun menjadi seorang janda kaya raya nih Bebs, bergelimbang harta. Pokoknya kekayaannya itu bikin semua orang ngeri gitu kalau ngelihat Sandah ini. Tapi karena ritual-ritual yang udah nggak bisa dilakuin secara rutin lagi nih sama Sandah, yang dimana tadi kan di awal ya Sandah harus biar awet muda atau biar nundukin suaminya, ya dia harus melakukan ritual-ritual yang udah dikasih tahu sama sang dukun kan Bebs ya. Berhubung sang suaminya udah nggak ada, akhirnya ritual tersebut tuh udah nggak bisa dilakuin lagi tuh secara rutin. Udah nggak ada lagi tuh ritual setiap malam Jumatnya atau kasih makan dicampur dengan baswik, itu udah nggak pernah dilakuin lagi. Dan alhasil seiring berjalannya waktu, Sandah pun memudarlah kecantikannya. Dia pun udah nggak cantik lagi, dia menjadi menua, dan Sandah pun tiba-tiba meninggal dunia. Dan inilah dimana asal muasal sosok arwah Sandah ini bergentayangan nih Bebs. Konon katanya, karena Sandah ini mendadak dikabarkan meninggal dunia, jadi sosok arwahnya ini tuh bergentayangan gitu di mana-mana. Karena memang dikabarkan bahwasannya ternyata Sandah ini tuh nggak mau mati. Apaan tuh? Apaan tuh? Aduh. Jadi karena apa yang sudah dia lakuin sebelumnya, yang dimana dia memiliki keterikatan janji gitu ya, karena ritual-ritual yang sudah dia lakuin dengan sang dukun. Jadi sebelum dia meninggal, dia ini belum memutuskan tuh keterikatan dia dengan alam gaib itulah gitu ya, atau dengan ritual-ritual yang sering dia lakuin itu. Jadi akhirnya membuat arwah dari Sandah ini pun ditolak oleh bumi. Iya, Kang Tek-Tek lagi. Lu capek banget gue. Ini tadi Kang Tek-Tek, Kang Ketrok, Kang apa lagi ntar nongol nih. Cerita katanya, jadi arwah dari Sandah ini tuh ditolak oleh bumi, dan akhirnya sering dia menampakkan diri kepada warga, kepada orang-orang. Dan hal itulah yang akhirnya membuat masyarakat setempat mengetahui keberadaan dari sosok hantu Sandah tersebut. Dan sampai saat ini pun menurut masyarakat nih Bebs, katanya sosok dari hantu Sandah ini tuh sering banget ngambil hewan ternak milik warga. Dan konon katanya itu dipercaya sih sebagai santapan dari hantu Sandah ini. Menurut kalian kira-kira gimana nih Bebs?
Hewan ternak tersebut beneran disantap oleh makhluk alam goib? Apa emang dicolong aja nih sama warga? Komen di bawah tuh. Dan menurut cerita yang lainnya nih Beb, sosok hantu dari Sandah ini katanya sering banget terlihat menangis terisak-isak sambil minta maaf. Dan selain itu, sosok dari Sandah ini juga katanya sering banget bilang atau menyebutkan bahwa dia itu sebetulnya tidak mau mati. Bahkan kabarnya, kalau misalnya kalian menyebutkan hantu Sandah ketika malam hari, sosok dari Sandah tersebut gak akan ragu tuh buat muncul di hadapan kalian. Ini makanya dari tadi gue kayaknya banyak gangguan. Jangan nih. Aduh. Zawin Nur Ikram, seorang komika yang mengunjungi daerah Kalimantan Tengah di tahun 2019 lalu. Kala itu Zawin ini hendak pergi ke kota Sampit untuk mengunjungi kuburan massal yang dimana korbannya itu adalah korban dari konflik antar etnis yang terjadi tahun 2001. Dan saat itu juga Zawin ini ingin mengunjungi tugu perdamaian yang berbentuk candi atau kendi khas suku Dayak. Nah saat itu Zawin ini tuh perginya nggak sendiri, dia itu ditemenin sama sahabatnya yang bernama Yono. Nah selama perjalanan dia itu bercerita atau nanya-nanya gitulah, ngobrol-ngobrol sama Yono ini, ngobrolin tentang hantu Sandah tersebut. Nah saat ngobrol-ngobrol nih dia cerita lah gitu ya tentang hantu Sandah, karena dari cerita dari daerah ke daerah kan beda-beda. Dari kota ini ceritanya gini, dari kota sana gimana. Tapi Yono itu nggak berani nyebut hantu Sandah gitu secara gamblang, dia nggak berani nyebut. Nah kata-kata itu tuh dia nggak berani nyebut. Gamblang dia nggak berani nyebut. Nah kata-kata itu tuh dia nggak berani jemput. Kata-kata itu tuh dia nggak berani jemput. Kata-kata itu tuh dia nggak berani jemput. Jadi dia tuh selalu ngobrolinnya itu pakai isyarat, kayak misalnya, iya kan si hantu itu tuh begini loh, hantu itu tuh kan karena kualat sama suaminya, makanya dia itu jadi matinya mengenaskan. Nah kayak gitu loh, dia tuh nggak berani nyebut hantu Sandah. Menurut yang diceritakan oleh Zawin, saat itu Zawin ini tuh lagi ngobrolin tentang masalah hantu Sandah ini berempat gitu sama teman-temannya. Tiba-tiba pas mereka lagi ngobrol-ngobrol ataupun Zawin ini tuh nanya-nanya lah soal hantu dari Sandah, tiba-tiba dia mendengar suara hentakan kaki kayak dek gitu loh. Dan saat itu semuanya tuh keempat orang ini tuh tiba-tiba kaget. Dan Zawin juga sebenarnya sih nggak mau terlalu percaya banget sama hal-hal yang mistis-mistisan gitu ya Bebs ya, atau yang horor-hororan gitu. Tapi hal ini yang ternyata membuat Zawin saat itu tuh merasa bahwa sosok dari hantu Sandah ini tuh berbeda dengan sosok hantu-hantu yang lainnya gitu. Cerita mistis yang kedua ini datang dari Anang, yang dimana menurut Anang saat itu dia ini diganggui oleh sosok penampakan hantu dari Sandah. Nah saat itu Anang ini dan juga istrinya tuh lagi tidur tuh malam-malam. Dia udah tidur lelap lah gitu ya. Tiba-tiba berhubung istrinya ini memang lagi hamil, dan ya kalau ibu hamil kan biasanya suka ngidam gitu ya. Tiba-tiba istrinya itu kebangun. Nah karena dia kebangun terus tiba-tiba dia pengen nasi goreng, dia bangunin tuh suaminya. Kali gini yang bangun yang, beliin aku nasi goreng tolong gitu, aku kepengen buat nasi goreng nih. Nah dengan sigap Anang pun akhirnya bangun dari tidurnya, dia siap-siap, oke dia berangkat lah, dia mau pergi keluar buat cari nasi goreng tuh malam-malam. Dia keluar rumah, dia kunci pintunya, udah dia cabut tuh, udah pergi. Tapi selama dia berangkat, dia tuh ngerasa perasaannya tuh nggak nyaman atau nggak enak gitu, kayak kok perasaan gue nggak enak nih, nggak nyaman nih, kenapa nih? Tapi dia di situ coba sambil menepis lah perasaan nggak nyamannya itu, dan dia pun coba cari abang-abang nasi goreng gitu ya. Nah saat Anang keluar rumah itu buat beli nasi goreng, itu tuh sebenarnya udah malam banget, udah tengah malam banget gitu loh, di atas jam 12. Jadi Anang ini juga lumayan agak kesusahan tuh cari abang nasi goreng di jam-jam jam segitu gitu loh. Dan akhirnya dia itu dapatnya juga lumayan agak jauh nih dari tempat rumahnya. Nah sesampainya dia di tempat abang nasi goreng itu sekitar jam satuan lewat atau setengah duaan gitu, dia buru-buru tuh buat pergi ke rumah, buat cepet-cepet pulang, karena dia juga agak khawatir ya buat tinggalin istrinya yang lagi hamil di rumah sendirian. Alhasil dia bawa motornya kenceng banget. Nah pas di tengah-tengah jalan, udah sekitar kayak 10 meteran lagi lah gitu buat sampai ke rumah, dia itu ngerasa nggak enak gitu, takut tetangga-tetangganya bangun karena keberisikan suara motor. Alhasil dia pun turun dari motornya, dia dorong tuh motornya, pelan-pelan dia jalan, dia takut ngeganggu tetangganya gitu Bebs. Dia dorong motornya, tapi pas lagi ngedorong motor, dia ngerasa sesuatu yang tidak nyaman gitu, dan itu seperti menghantui dia. Tapi dia mencoba untuk menepis dan coba buat positive thinking saat itu. Dia terus jalan, dia dorong motornya. Di tengah suasana yang hening saat itu,
dia sesekali nengok tuh ke belakang. Karena dia udah ngerasa bulu kuduk dia merinding, dia udah ngerasa hawa-hawa kok ngeri banget nih gitu ya. Ya jam 1:30 pagi gitu ya. Itu sih udah pagi banget kan. Maksudnya udah bener-bener di jam-jam yang emang orang-orang nggak keluar gitu loh, jarang keluar. Dia coba nengok lagi apa emang orang atau apa nih di belakang dia, kayak dia tuh merasa ada sesuatu yang menghantui dia. Nah dari situ dia coba cepet-cepet lagi jalan kakinya, dia cepetin, dia jalan lagi terus. Dan saat itu Anang pun tibalah dia di rumahnya, dan dia langsung taruh motornya ke samping dan dia pun pengen buka pintu. Tapi pas dia mau buka pintu, betapa terkejutnya Anang, ternyata dia melihat sesosok perempuan berdiri tepat di depan pintu menghadap ke arah Anang. Saat itu Anang pun langsung kaku, gak bisa berkutik, dia pun bengong, dia kayak nge-freeze gitu loh Bebs, kayak nge-freeze, terus dia gak bisa bergerak. Dia nggak bisa ngomong juga, betul-betul dia kaku. Dan menurut Anang, dia menceritakan bahwa sosok perempuan yang dia lihat itu sangat menyeramkan. Dimana dia melihat perempuan tersebut rambutnya acak-acakan dengan rambut yang terurai sebelah kiri menutupi bagian wajahnya. Dan di bagian sebelah kanannya dia melihat pori-pori wajah yang sangat besar-besar, sedikit agak membusuk gitu. Di bagian matanya itu menghitam. Dan posisi matanya pun nggak melek gini, tapi nunduk gini ya Bebs nih. Jadi bagian kelopak matanya itu menghitam semua dan membusuk gitu, dan pori-porinya pun besar-besar. Di situ Anang pun terkejut dan dia pun nggak bisa berkutik lagi. Dan selain itu juga yang menurut Anang, baju yang digunakan oleh penampakan yang disinyalir penampakan itu adalah hantu Sandah, bajunya pun kucel dan menutupi bagian kaki sampai ke lantai gitu. Dan hal itulah yang membuat Anang saat itu kurang lebih nggak bisa berkutik selama 3 menit. Dia cuma bisa hadap-hadapan dengan sesosok hantu yang disinyalir itu adalah hantu Sandah. Dia nge-freeze selama 3 menit, bayangin aja. Dia nggak berani lewat, dia nggak berani ngapa-ngapain. Dia cuma bisa bengong doang. Tapi akhirnya karena dia udah bingung gitu ya, harus gimana lagi, akhirnya dia coba beraniin diri. Dia coba melangkahkan kakinya untuk mencoba membuka pintunya ya. Dia coba melangkahkan kakinya sambil dia sesekali nengok ke arah sosok hantu Sandah tersebut, sambil dia ngucap, "Misi, saya mau masuk," kayak gitu. Dan hantu itu pun gak jawab. Tapi ya Anang coba sambil dalam hati baca-baca doa gitu ya, sambil coba buka pintu. Tapi betapa susahnya itu pintu dibuka, Anang juga sampai bingung, kok ini pintu gak bisa dibuka, kenapa? Dia coba nengok lagi sambil permisi gitu ya. Akhirnya dia coba beraniin diri lagi buat ngomong sama sosok hantu yang disinyalir itu adalah sosok hantunya Sandah. Dia ngomong lagi, dia bilang sambil terbata-bata, dia ngomong, "Tolong jangan ganggu saya juga nggak ganggu kamu. Biarkan saya masuk ke rumah untuk nemuin istri saya. Saya minta tolong jangan ganggu ya, permisi, saya bukan mau ganggu, dan jangan ganggu saya." Dia coba masukin lagi tuh kunci pelan-pelan kan, dia buka. Dan berbarengan dengan itu juga Anang ternyata melihat katanya hantu atau sosok hantu yang disinyalir itu adalah hantu Sandah pun pelan-pelan bergeser dan pergi meninggalkan Anang. Dan Anang pun akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah. Dia pun buru-buru buat masuk ke dalam rumah dan nemuin istrinya. Oke, singkat cerita, paginya pun akhirnya Anang menceritakan apa yang dia lihat, dan ternyata istrinya pun juga melihat sosok perempuan yang diceritakan oleh Anang tersebut. Jadi ini sinkron nih, kalau ternyata istrinya juga ngerasa digangguin sama sosok perempuan yang mungkin sosok perempuan itu adalah hantu Sandah gitu. Dan karena suaminya ini atau Anangnya ini tuh penasaran gitu, bener gak sih ada penampakan sosok perempuan atau kuntilanak itu, akhirnya Anang pun coba nanya nih sama warga sekitar. Oh ya Bebs, Anang ini tinggal di daerah Bedakan. Jadi dia itu nanya nih sama tetangga-tetangga rumahnya yang udah lama tinggal di daerah Bedakan tersebut. Dan katanya Anang juga dapat cerita nih dari tetangganya bahwa ternyata rumah yang ditempati oleh Anang tersebut dan juga istri, konon katanya di situ itu pernah ada kuburan tua gitu loh. Dan memang menurut warga setempat pun kalau misalnya penampakan sosok perempuan itu memang sering kerap kali muncul, dan dipercaya memang sosok kuntilanak tersebut adalah sosok hantu Sandah gitu ya Bebs. Dan semenjak saat itu Anang dan juga istri akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah di Bedakan tersebut. Dia pun pergi meninggalkan rumah itu dan dia pun pindah. Sandah adalah sosok yang durhaka terhadap suaminya. Oleh sebab itu makanya Sandah ini ditolak oleh bumi. Kematiannya pun menjadi sebuah hal yang sangat-sangat ironis, di mana dia mati secara tragis dan juga
tidak bisa melepaskan diri dari terbelitnya akan dunia goib, yang dimana dia mempunyai perjanjian dengan sang dukun, dan hal itulah yang membuat sosok dari Sandah ini tertolak dan juga durhaka terhadap suaminya. Oleh sebab itu, makanya nggak heran kalau misalnya mungkin sampai saat ini aku ceritakan pun sosok dari arwah hantu Sandah ini pun masih bergentayangan dan berkeliaran dimanapun. Bahkan ketika aku menyebutkan hantu Sandah pun, mungkin saat ini dia sedang berada di antara kita. Tapi semua kembali lagi kepercayaan kepada diri kita masing-masing. Intinya di sini Vici cuma hanya ingin menyampaikan informasi, tidak ada niat mengganggu apalagi mengusik ya teman-teman. Makanya tadi sebelum memulai pun aku selalu baca doa, dan selesai pun aku selalu baca doa. Karena memang tidak ada niat untuk mengganggu ataupun mengusik arwah dari sosok hantu-hantu yang aku ceritakan di episode zombie atau zona misteri yang aku sampaikan ke teman-teman semua. Yes teman-teman, itu dia tadi di episode Zona Misteri Bingits edisi Jangan Sebut Namanya. Kalau misalnya kalian gak berani, jangan pernah sebut-sebut namanya dimanapun kalian berada. Sampai ketemu lagi di Zona Misteri Bingits berikutnya.